ketemu lagi di Lilis Bicara Channel. Thank you sudah selalu support saya dengan subscribe, like, dan juga komen. Dan hari ini sesuai dengan tema thumbnail yang ada, saya mau kasih tantangan teman-teman semua yang ada di sini untuk mahir bicara dalam waktu 3 hari. Nah, mungkin gak sih? Mungkin aja kalau teman-teman konsisten. Jadi memang temanya hari ini saya mau kasih tips dalam 3 hari teman-teman bisa lebih mahir dalam berbicara. Tidak mahir 100% ya, tapi ada perkembangan dari sebelumnya dan sesudahnya. Nah, ini juga harus diikuti teman-teman yang ada di rumah ya. Jadi kalau misalkan 3 hari ini mengikuti apa yang saya berikan, yakinlah pasti ada perubahan. Oke, kita mulai. Oke teman-teman, jadi ini adalah tips 3 hari teman-teman bisa lebih mahir dalam berbicara. Nggak mahir-mahir 100% ya, tapi ada progresnya, ada perubahan dari sebelumnya nggak bisa, jadi lebih bisa. Ya, ada 3 hari yang harus teman-teman jalankan. Hari pertama, teman-teman harus punya jadwal at least 2 kali. Bangun tidur sama sebelum tidur. Jadwal untuk latihan bicara. Jadi, sediakan waktu 15-20 menit untuk berbicara. Bicara apa? Nah, saya punya contohnya. Jadi, teman-teman bisa mengambil contoh 2 kata. Dan teman-teman menjelaskan tentang 2 kata itu. Misalkan keranjang buah. Nah, teman-teman bisa jelasin tuh. Dari 2 kata ini menjadi berkata-kata atau dalam satu paragraf yang bisa dikatakan selama 15-20 menit. Jadi apa itu keranjang buah, isinya, lalu juga bahannya mungkin, terus juga fungsinya keranjang buah, angle-nya bisa macam-macam ya. Yang jelas teman-teman menjelaskan apa itu keranjang buah atau tentang keranjang buah. Nah, itu teman-teman bisa rekam bisa video ataupun bisa audio. Teman-teman bisa dengarkan lagi, dievaluasi apa ya yang harusnya saya lakukan nih. Atau teman-teman juga bisa persiapkan sebelum ngomong, sebelum bicara. Dan yang pasti teman-teman harus berbicara dengan kaca. Kalau video, teman-teman langsung aja bicaranya di depan kamera. Nah, kalau yang nggak kamera, nggak apa-apa, tapi ada kaca. Kenapa saya mewajibkan? Nah, ini fungsinya adalah teman-teman bisa melihat bagaimana gestur teman-teman, bagaimana mimik teman-teman, bagaimana intonasi atau mungkin penekanan-penekanan pada sesuatu penjelasan tertentu. Karena saat menjelaskan tentu kita punya dong penekanan-penekanan, nggak datar aja. Karena kalau datar-datar aja, bicara kita jadi nggak menarik gitu. Terus teman-teman setelah itu teman-teman evaluasi dan dengarkan sendiri. Biasanya nih, kalau misalkan pertama-tama, kita suka-suka menolak gitu ya. Aduh, kok gini sih? Oh, ternyata kok seperti ini ya aku gitu. Itu nggak apa-apa. Hari pertama, kalau teman-teman bisa melewatinya, 2 kali latihan bicara dalam 1 hari. Bangun tidur atau sebelum tidur. Biasanya itu semangat-semangatnya ya. Kalau sebelum tidur, sebelum ngantuk kayaknya ya. Kalau udah ngantuk nggak semangat lagi dong. Jadi, 2 kali itu dalam 1 hari. Hari pertama, teman-teman harus lakukan. Hari kedua cukup hampir sama. Hari kedua, tapi ditambah 1 kali jadwal latihan bicara. 3 kali jadwal. Bisa bangun tidur, terus bisa di sela-sela break kerja atau lunch gitu ya. Terus sebelum tidur gitu. Yang pasti ada 3 jadwal untuk latihan bicara. Nah, latihan bicaranya ini sebenarnya sama, hampir sama dengan hari pertama. Tapi katanya lebih spesifik. Kalau hari pertama, kita ngomongin soal keranjang buah. Hari kedua, kita ngomongin soal buahnya. Bukan buahnya apa ya, tapi buah. Kata buah. Buah kan ada banyak tuh. Ada pisang, ada stroberi, ada melon, ada anggur, ada semangka. Nah, banyak banget. Teman-teman bisa menjelaskan dari sisi misalkan manfaat buah, terus juga mahal atau enggak, terus gimana cara pengolahan dari buah itu, kan beraneka ragam. Jadi hari kedua teman-teman bisa lebih spesifik. Tetap latihannya di depan kaca dan sambil direkam, dievaluasi dan didengarkan kembali. Apa yang salah tadi? Jadi buah ini, kalau misalkan tadi keranjang buah kan sebenarnya cukup luas ya. Ini kita lebih spesifik. Kalau di hari pertama kita bahas soal keranjang buah cukup lebar,
cukup general. Nah, hari kedua kita belajar misalkan dengan kata buah. Misalkan nih, saya kasih contoh ya. Oke, buah itu ada banyak macamnya. Ada yang buah mengandung air, ada juga buah yang tanpa air. Nah, ternyata buah yang mengandung banyak air itu memiliki kandungan kesehatan yang baik untuk kita. Memiliki kandungan gizi yang baik untuk kesehatan kita. Nah, kesehatan kita itu seperti apa? Apa dampaknya untuk tubuh kita? Dampaknya tentu saja kita jadi lebih fokus. Karena ternyata kalau kita kekurangan air dalam tubuh kita tuh jadi nggak fokus. Nah, itu sebagai contoh nih teman-teman ya. Jadi di depan kaca, direkam, dievaluasi. Kali ini evaluasinya nggak sendiri. Jadi teman-teman bisa mengirim lewat handphone atau juga bisa mengajak saudara, ibu, ayah, nggak apa-apa sih ya. Yang mau mendengarkan rekaman teman-teman. Jadi, Bu, dengerin dong, Mah, dengerin dong. Kemarin, tadi, hari ini aku ada latihan ini. Sekali aja nggak apa-apa. 3 kalinya kan direkam. 3 kali jadwal bicaranya kan direkam. Sekali aja didengarkan orang lain. Itu nggak apa-apa. Nanti kita dengerin feedbacknya. Oh, kamu kurang ini. Kamu sebenarnya ngomong apa sih? Nah, tuh. Ada yang salah berarti kan ya? Kita mau ngomongin apa sehingga orang nggak paham dengan tujuan apa yang mau kita jelasin. Apa yang mau kita sampaikan. Nah, itu teman-teman ternyata orang di sekitar kita yang mendengarkan rekaman kita nggak jelas, berarti di hari ketiga kita ada improvement lagi, gitu. Oke, itu tadi sudah hari kedua. Hari pertama, hari kedua sudah kita lewati, lalu kita menuju ke hari ketiga. Hari ketiga sama sebenarnya, ada 3 kali jadwal bicara, jadwal latihan bicara. Sama 15-20 menit, biasanya teman-teman bisa mengambil waktu-waktu yang senggang. Habis bangun tidur, terus break waktu kerja, lalu sebelum kita tidur malam. Nah, waktunya sama seperti tadi, tapi hari ketiga lebih ke spesifik. Kalau tadi hari pertama keranjang buah, hari kedua buah, hari ketiga kita pilih tuh salah satu buahnya. Misalkan stroberi. Stroberi ternyata itu banyak kandungannya ya. Stroberi meskipun rasanya agak-agak asem gitu ya, tapi ternyata kandungannya itu luar biasa loh teman-teman. Manfaatnya ternyata banyak banget. Selain untuk memutihkan gigi, ternyata juga memiliki kandungan vitamin C yang cukup tinggi. Jadi nggak ada salahnya teman-teman kalau seminggu sekali beli buah stroberi. Karena ternyata itu meningkatkan imun kita. Itu contohnya ya. Jadi buahnya bisa dipilih, bisa stroberi, bisa pisang, bisa semangka, bisa jambu, bisa apel, terserah mau pilih yang mana. Tapi teman-teman harus bisa menjelaskan satu kata ini menjadi satu paragraf atau sebuah pesan yang ingin disampaikan audiens. Sekali lagi kita latihan bicara di depan kaca dan direkam. Setelah itu, satu rekamannya kita dengarkan ke orang lain dan kita minta feedback ke mereka. Kalau teman-teman sudah menerima challenge selama 3 hari latihan bicara, saya yakin ada perubahan atau progres dari teman-teman yang mungkin gak bisa sama sekali, jadi lebih bisa, lebih banyak kosakata, lebih banyak persiapan, lebih banyak ngomong secara kronologis. Karena tujuannya di sini ada, setiap hari kita dilatih untuk konsisten yang pertama. Yang kedua, kita bisa tahu ternyata kalau kita mau bicara, itu tuh ada logis yang kita sampaikan. Ada sebuah pesan yang bisa diterima dengan logis. Kita mencoba untuk berpikir lebih kritis dan logis. Dan tentunya kronologis tadi. Kita jauh lebih struktur dalam berbicara ke orang. Dan itu tentu mempengaruhi hal-hal lainnya nanti. Yang paling penting, kita dikondisikan dengan kesiapan. Jadi meskipun kita dalam kondisi yang paling tidak, aduh capek ya kayaknya ini, tapi kita tetap siap dengan hal-hal yang mungkin muncul ketika kita bertugas sebagai host, sebagai narasumber, sebagai pengajar, atau apapun itu ya. Karena pada saat 3 hari tentu kita punya persiapan ya. Keranjang buah, apa nih yang harus aku omongin? Buah, apa nih yang harus aku omongin? Stroberi, apa nih yang harus aku omongin? Pastinya teman-teman punya persiapan itu. Nah,
itu adalah dasar kita bisa berbicara lebih mahir, lebih mulus, lebih lancar. Dan yang paling penting, mahir berbicara itu tidak bisa didapatkan yang instan, tapi dengan latihan, latihan, dan latihan. Tentu saja dengan keyakinan, kepercayaan diri bahwa kita bisa. Kalau kita meremehkan diri kita, tentu kita nggak akan bisa maju. Karena kita aja udah nggak percaya sama diri kita. Gimana diri kita ini bisa muncul? Nah, dari 3 hari latihan, teman-teman akan terbiasa dengan berbicara dan mengolah kata-kata menjadi satu kesatuan yang bagus, satu kesatuan yang punya makna. Oke, gimana? Sudah tertantangkah Anda untuk mau berbicara lebih mahir dalam waktu 3 hari? Oke, teman-teman, kalau misalkan beneran nih ya ngikutin challenge saya, teman-teman bisa komen di bawah kalau teman-teman sudah melakukan challenge ini. Dan kalau misalkan ada progres apa yang teman-teman rasakan, bisa juga sampaikan. Nanti yang terpilih akan saya kasih hadiah deh. Oke, segini dulu konten kita hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Dan mudah-mudahan teman-teman semangat dalam memulai untuk lebih mahir berbicara. Saya Linis pamit. Terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir, nggak skip sama sekali. Dan please support selalu untuk saya bisa bikin konten-konten yang bermanfaat seputar berbicara atau berkomunikasi atau apapun lah ya, sesuai dengan permintaan teman-teman ya. Sekali-sekali nanti saya akan bahas-bahas yang lain deh, film dan sebagainya. Jangan lupa support channel ini dengan like, komen, dan juga subscribe. Salam bicara. Bye.